Tony hanya perlahan menyapu kepala orang tua itu. Rambut putihnya seketika berubah menjadi hitam. Dengan daun gugur sebagai pisau, dia melambaikan tangan dengan lembut, lalu menyingkirkan beberapa orang yang membawa senjata di hadapannya. Orang-orang di ruang pengawas terkejut melihat itu. Ternyata Tony adalah seorang abadi yang hidup melewati 5.000 tahun. Bukan hanya wajahnya tak menua, tapi juga memiliki kemampuan luar biasa. Kini para pejabat dan pengusaha dari 3 bidang politik, militer, dan bisnis tunduk padanya. Suatu hari, orang terkaya datang ke toko kue untuk membeli kue, mengeluarkan 10 miliar, meminta pemilik toko melanggar aturan sekali saja. Tapi pemilik toko keras kepala, menolak dan pergi begitu saja. Saat itu Tony mendekat, berlaku seolah ingin makan kue. Orang terkaya menertawakan, mengatakan bahwa tadi sudah mencoba membeli 10 miliar pun tidak berhasil. Tony tetap teguh mengatakan bahwa kue itu pasti dimakannya. Orang terkaya mengejeknya tak tahu diri. Namun di detik berikutnya, pemilik toko langsung membungkuk memberikan kue. Ternyata dulu saat hampir kelaparan, Tony yang menolongnya. Lalu melihat pemilik toko mulai menua, Tony mengangkat tangan. Seketika terlihat lebih muda 30 tahun. Pemilik toko sangat senang, bersedia terus melayani Tony. Namun Tony berkata sebentar lagi akan memasuki reinkarnasi berikutnya. Dia segera memerintahkan pemanggilan penerus dari semua cabang keluarga. Begitu kabar tersebar, komandan segera menyewa pesawat khusus untuk pulang tepat waktu. Para pejabat juga segera pulang malam itu. Kemudian semua orang cepat-cepat datang ke toko kue, memberikan hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tony. Saat perayaan berlangsung, pemilik toko menyadari keluarga William tak ada yang datang. Komandan menjelaskan bahwa kepala keluarga William telah meninggal. Kini yang memimpin adalah cucunya. Namun Tony tahu kenyataannya. Kakek itu jelas masih hidup dengan baik. Saat itu, anak buah berlari masuk, memberitahu bahwa keluarga William mengirim hadiah. Saat dibuka, ternyata surat itu hanyalah provokasi terang-terangan. 3 keluarga papan atas mendengar kabar itu, bersiap menumpas keluarga William. Tony marah besar, dengan kedua tangan menunjuk. Surat provokasi perlahan terbakar. Segera sekelompok orang mendatangi keluarga William. Namun saat sampai di gerbang, tentara menahan dengan senjata terangkat. Pemimpin mereka memperingatkan dengan tegas, langkah selanjutnya akan ditembaki. Tony sama sekali tak takut, tetap maju. Pemimpin itu memerintahkan menekan pelatuk. Namun Tony menangkis dengan kedua tangan. Muncul tembok tak terlihat yang menahan semua peluru. Orang di ruang pengawas ternganga, bertanya-tanya, apakah ini manusia atau dewa? Saat itu cucu keluarga William tiba-tiba teringat. Kakeknya pernah menyebut seorang ahli luar biasa. Namun berpikir lagi, Tony tampak muda. Tidak mungkin dia orang yang dimaksud. Lalu memerintahkan anak buah membawa orang itu masuk. Tony mendengar. Berbalik memerintahkan pelayan membunuh semua orang. Dia mengambil radio, berbicara ke cucu itu, meminta kakeknya menunggu dengan berlutut. Cucu itu marah, mengumpulkan semua orang, bersiap membasmi Tony dan rombongannya. Namun Tony tidak tanpa persiapan. Memerintahkan komandan mengepung keluarga William. Sekelompok orang sampai di kediaman keluarga William. Cucu bertanya apakah Tony mau membiarkan dia memimpin. Seketika semua senjata mengarah ke Tony. Saat itu radio memperingatkan. Ternyata langit penuh dengan pesawat tempur. Sekelompok orang masuk, memerintahkan cucu menurunkan senjata dan menyerah. Komandan meminta izin Tony menambah pasukan. Tony mengatakan cukup. Cucu menantang. Tony tak punya kemampuan, hanya mengandalkan mereka. Tidak layak menjadi budak. Tony memanggil kakek tua. Kakek itu panik, berlari keluar dan berlutut. Tony berkata dalam 5.000 tahun banyak pengkhianat. Namun keluarga William berani menyerang dia. Kakek itu buru-buru menyalahkan cucunya. Namun Tony menembus tipuan kematian palsu itu, menuduh dia yang merencanakan di balik layar. Kakek itu pun berhenti berpura-pura, mendesak dengan remote control, mengancam Tony agar membiarkan